Jawabannya iya. Ya, kalau itu tadi masalah perorangan keluarga masyarakat, makanya kita semua masyarakat harus membentengi diri dari pengaruh Syiah. Bagaimana dengan negara? Dia ancaman negara. Suatu kali kami menyampaikan data-data ini ke MUI pusat. Hadirlah ulama-ulama lengkap di situ. Kemudian kami sampaikanlah apa yang harus dilakukan untuk bisa menghadang Syiah ini. Ya, karena Syiah itu ujungnya adalah revolusi. Ya, karena mereka itu muncul dari pemberontakan. Makanya di mana-mana ada Syiah di semua negara yang terjadi adalah pemberontakan. Mereka melakukan kudeta di Kuwait tapi gagal. Mereka mengadakan kudeta di Bahrain tapi gagal. Mereka kemudian melakukan peperangan atas dukungan Amerika di Irak melawan Ahli Sunnah. Begitu pula yang di Syria, terakhir di Yaman. Ya, begitulah yang tempat-tempat lain. Selalu mereka jadi masalah. Nah, di Indonesia Bapak Ibu sekalian, data yang saya punyai bahwa Syiah ini sudah konflik dengan Sunni di Indonesia sudah 20 kali. Terakhir mereka 40 orang menyerang kampungnya Ustadz Arifin Ilham. Masih dengar kan? Sentul itu. 40 orang Syiah datang malam-malam menyerang di sana. Memukul habis itu saudara Faisal. Walhasil sampailah ke pengadilan. Sebelumnya terjadi peperangan antara Syiah dan Sunni di Sampang. Bunuh-bunuhan. Ya, bakar-bakaran. Sampai majulah ke pengadilan. Keputusan pengadilan inkrah ya sampai MA menyebutkan bahwa pihak Syiah yang salah karena menyebarkan ajaran yang sesat menyesatkan. Berarti ini harus jadi pelajaran buat pemerintah kita. Bahwa Syiah ini adalah ancaman. Kalau api yang sedang menyala di mana-mana ini dibiarkan, ini akan menjadi besar. Makanya harus segera dipadamkan. Nah, apa yang terjadi pada saat saya bacakan pernyataan Syiah di buku ini, judulnya sih cakep ya, Keadilan Sahabat. Tapi isinya mencaci maki sahabat. Ya, menyebutkan keadilan sahabat, tapi isinya apa? Mencaci maki sahabat. Tetapi yang terkait dengan pemerintah, dengan negara, ini yang saya bacakan sehingga ada profesor yang pro Syiah di MUI itu ngacir dia, pergi dia. Saya tungguin barangkali mau ke toilet aja, tapi sampai pulang nggak juga muncul dia. Nah, apa yang ada dalam pernyataan Syiah ini? Kaum Syiah adalah kelompok pemberontak. Maka mereka selalu melawan penguasa pada setiap zaman. Selama pemimpin kekuasaan itu bukan dari golongan Ahlul Bait. Maksudnya apa? Bukan golongan Syiah. Jadi kalau orang mengatakan saya pengikut Ahlul Bait, maknanya apa? Syiah dia orang Syiah. Ya. Sehingga karenanya setiap penguasa yang tidak berasal dari keluarga atau kelompok Syiah Ahlul Bait ini, maka itu harus ditumbangkan. Ini kan isyarat bahaya sekali nih. Ini ancaman buat negara sebenarnya. Kemudian yang kedua dia katakan kaum Syiah akhirnya memutuskan bahwa penguasa adalah kekuatan ilegal. Ya. Yang merampas hak kekuasaan dari Ahlul Bait. Jadi semua kekuasaan yang tidak didasarkan kepada ajaran Syiah dianggap ilegal yang harus diambil alih, dirampas kembali atas nama Ahlul Bait. Nah, barakallahu fikum Bapak sekalian, ini cukup banyak ya. Langkah-langkah mereka yang paling bahaya hari Jumat ke depan tanggal 23 Oktober Syiah akan mengadakan peringatan 10 Muharram. Ya, 10 Muharram ini hari Asyura. Ya, biasanya secara adat terjadi di Pariaman. Ya, kemudian di mana? Bukan di sana Sumatera. Di Jambi ya. Di Jambi. Itu tabut-tabut itu. Ya, tabut itu adalah peringatan atas kematian Imam Husain. Kalau kita cek ke sana, kemarin kan ketika dialog bersama dengan para ulama se-Sumatera Barat, ada wakil dari Pariaman. Mereka melaporkan, Pak Ustadz, sebenarnya warga Pariaman yang menangani tabut itu mengatakan kami bukan orang Syiah. Kami ini hanya menjadikan acara ini untuk adat dan untuk hanya sebatas budaya. Tidak ada keyakinan apapun. Itu yang mereka sampaikan. Jadi ujungnya apa? Itu hanya cari duit. Ya, makanya jangan dibubarkan. Ya, itu hanya sebatas cari duit, adat saja.
tidak ada keyakinan. Tapi Syiah ini punya keyakinan. Makanya orang Syiah itu mereka wajib datang tanggal 10 Muharram. Tanggal berapa itu? 23 Oktober nanti. Nah, kalau ingin tahu siapa Syiah, pada tanggal 23 Oktober itulah nanti mereka akan kumpul mengadakan acara mukul-mukul badan, ya. Kalau di luar negeri itu sampai berdarah-darah itu, ya. Ya di acara-acara Syiah mereka sembunyikan sekarang. Kalau dulu mereka terang-terangan. Yang pasti itu ada di pusat Syiah yang ada di Buncit, Pak. Ya, yang depan Republika itu ada Islamic Cultural Center. Itu adalah di bawah kedutaan Iran. Yang pasti di situ ada, Pak. Mereka mengadakan. Karena itu wilayah negara diplomatik, tidak boleh kemudian kita masuk, tidak boleh kita membubarkan. Polisi pun tidak punya kewenangan karena itu wilayah negara, itu diplomatik, ya. Nah, tetapi di tempat lain mereka sembunyikan. Yang terang-terangan mereka minta izin di Semarang yang akan dihadiri oleh 1.000 orang. Tapi umat Islam di sana sedang berusaha untuk menggagalkan acara itu. Nah, ini adalah satu pola. Mereka ini akan terus menyebarkan ajaran Syiah ini melalui ritual-ritualnya. Dan dengan cara menangis, meratapi, dan mukul-mukul seperti itu. Seperti orang nggak waras. Sunnahnya, nah ini sunnahnya ini. Ajaran Nabi kalau 10 Muharram, sunnahnya ngapain? Puasa. Puasa. Ya, siapa yang puasa 10 Muharram, pahalanya menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Sayang kalau dilewatkan. Ya, justru puasa. Malahan mereka mukul-mukul badan, bukan puasa, malah melakukan perbuatan jahiliyah seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Asyura. Itulah tragedi Karbala. Kemudian ini dijadikan oleh mereka sebagai satu cara untuk meraih kekuasaan. Dengan cara menanamkan ideologi kepada orang-orang Syiah, sehingga kalau mereka datang menyatakan dirinya, kami siap mati demi Imam Hussein. Namanya apa? Karbala. Mereka bilang, kullu yaumin Karbala, wa kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah Karbala, setiap bumi adalah Karbala. Maknanya apa? Kami siap mati demi Imam Hussein. Makanya Bapak Ibu kalau di haji, kita lihat jamaah haji ngapain? Labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kan? Tapi orang Syiah ngapain? Labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. Kalau kita manggil Allah, Syiah nggak manggil apa? Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. Nah, itulah ciri Syiah. Ya, karena itu Bapak sekalian, apa yang mereka buat di sini adalah merupakan roadmap bagaimana mereka meraih kekuasaan. Karena tujuan mereka ujungnya adalah kekuasaan untuk menegakkan Syiah. Makanya Khomeini telah menyatakan ekspor revolusi untuk apa? Meraih kekuasaan-kekuasaan di negeri-negeri Muslim. Ya, bahkan ini ada Asyura yang mereka buat di Libanon. Ini kita tahu dari pengantarnya, mereka buat ini di Libanon. Di mana Libanon itu? Libanon Selatan, di tempatnya Hizbullah. Jadi memang mereka punya link apa? Ke Hizbullah, punya link ke Iran, dan inilah yang kemudian sedang kita pantau apakah mereka menyusun kekuatan militer atau tidak. Sebagian sudah terindikasi. Ya, laporan di beberapa daerah, ya seperti di Wonosobo, orang-orang yang biasa bikin pisau pedang apa itu udah dipesan oleh mereka 200 pedang. Untuk apa itu? Ya. Kemudian di tempat-tempat lain mereka temukan ada latihan-latihan di villa, ada latihan di hutan, ada latihan di mana? Di pantai. Jadi mereka juga sudah mulai latihan-latihan. Tapi pihak keamanan rupanya masih menunggu kalau sampai ada kaitan dengan senjata, nah itu mungkin bisa menjadi apa? Alasan untuk menangkap mereka. Tetapi mereka ini sangat apa namanya rahasia gerakannya. Makanya kita sebagai warga biasa sulit untuk mendeteksi sampai kepada sisi militernya. Itu pekerjaan keamanan. Tapi sekalian jangan lupa Syiah ini udah masuk ke TNI, udah nembus ke TNI. Ya, di Kopassus ada, di Angkatan Udara ada, di Angkatan Laut ada, di Angkatan Darat ada, masuk polisi, masuk DPR, masuk pemerintahan, masuk partai-partai politik, nyusup kemana-mana mereka ini. Jadi mereka sangat militan. Dan orang-orangnya mereka kebanyakan pandai bicara.
Ya, orang kalau tidak punya dasar agama yang cukup, maka bisa kelepek-kelepek ngadepin orang Syiah itu. Karena memang mereka dilatih untuk bagaimana menundukkan pembicaraan orang. Nah, karena itu Bapak sekalian, paling tidak hari ini kita hanya sebatas mengingatkan saja untuk diri dan keluarga kita masing-masing. Karena pemerintah kita belum melindungi kita dalam keyakinan kita, makanya paling tidak kita sendiri yang kan harus melindungi diri sendiri. Melalui rumah tangga, melalui masjid taklim, melalui masjid dan yang lainnya, kita mencoba untuk menyelamatkan diri kita dari pengaruh Syiah yang kemudian kalau sampai seseorang masuk ke dalam keluarga kita menjadi Syiah, itu artinya keluarga kita akan berantakan. Keluarga kita akan bermasalah. Keluarga kita akan pecah. Ya, makanya tidak boleh ini terjadi karena kita ingin keluarga kita tetap Tetap utuh. Banyak keluarga yang berantem, pecah gara-gara anaknya masuk Syiah, seperti itu. Saya pernah dipanggil seorang jenderal karena dia bingung ponakannya masuk Syiah. Dia diajak dialog sama dia. Kenapa kamu masuk Syiah? Ternyata karena pengaruh sejarah. Jadi racun sejarah yang mereka tebarkan ini yang mempengaruhi anak muda. Mereka juga bikin buku-buku novel yang menarik gitu ya, pakai bahasa sastra. Judulnya diantaranya Kemudian Ketemukan Kebenaran. Bagaimana dia berjalan dari seorang sufi sampai menjadi wahabi sampai dia masuk Syi'i. Nah, itu diceritakan dalam cerita itu seakan-akan itulah ujung kebenaran. Ya, padahal kalau kita lihat sumbernya semua adalah sumber yang batil dan ajarannya semua ajaran yang menyimpang karena memang itulah karangan orang yang dipaksakan untuk menjadi agama. Nah, barangkali itu nanti bisa kita perkaya dengan diskusi dan dialog barangkali kalau dibutuhkan. Kalau enggak ya cukup sampai di sini saja. Paling tidak kita berharap Allah berikan kemudahan kepada kita untuk tetap di atas kebenaran sampai husnul khatimah insyaallah. Karena Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu, jangan mengikuti jalan-jalan lain yang nanti bisa mencerai-beraikan. Sehingga karena itu Allah wasiatkan kepada kalian supaya senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammad. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.